بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk tilawah dari Mas Izul. Dan yang ketiga yaitu pemaparan materi dari Ustadz Komarudin Yuri. Langsung saja pada Ustadz Komarudin Yuri, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Khalid. Baik, nanti ke depan setiap tilawah nanti dibacakan juga terjemahnya ya. Jadi biar nanti juga bisa dipahami artinya. Kepencet unmute. Tetap. Sudah? Sudah. Oke, ini yang belum hadir siapa Mas Khalid? Yang belum hadir siapa saja? Mas Vivo Khalid? itu siapa namanya itu? Ada namanya Vivo itu nggak tahu itu siapa. Satu orang yang belum hadir. Dua. Siapa? Jangan di-mute dulu Mas Khalid. Bentar. Satu, Ya. siapa? Iya. Sampai. Ada. Aida belum hadir. Siapa? Aida. Untuk yang cowok sudah semua. Aida. Ya, kalau nggak salah Tat. Cowok semua sudah. Total kayaknya 13 orang kan?
14, Tat. 14. Iya, yang nggak hadir siapa aja? Nah, Nggak hafal, Mas Soleh. yang cewek itu agak lupa, Tat. Oh, gitu. Aidah sama eh, Ada yang konfirmasi, yang nggak hadir, ada yang konfirmasi, izin atau apa gitu. belum, Tat. Itu Nggak ada yang konfirmasi ya. Sudah tahu infonya semua, Mas Soleh? Malam ini, Zoom, saya sudah menyampaikan, tapi tidak saya japri, Tat. di mana? Di grup. Iya, di grup. Oh, semuanya sudah membaca, sudah dicek. Udah. Ini ada yang gak izin hadir kerja. Oh, Namanya yang siapa? menyampaikan. Siapa? Mas Fauzi. Siapa itu? Fauzi. Mas Rozi. Fauzi. Umam Fauzi itu loh. Yang koki itu loh. Mas Fauzi. Mm-mm. Oh ya. Terus siapa lagi yang nomor? Itu siapa, Mas Khalid? Hah? Vivo itu siapa? Siapa? Nah itu. Vivo itu Atas siapa? Gak tahu. Halo, yang bernama Vivo V2116 dimohon untuk mengganti namanya biar tahu. Yang belum on kamera, gimana? Bisa on kamera? Kalau nggak bisa on kamera, bisa disampaikan kenapa. Bisa di chat, mungkin yang nggak bisa on kamera. Baik, sudah ada yang chat, Mas Khalid, Siapa? yang nggak bisa on kamera, sudah ada yang chat. Belum. Ada chat mana? Nggak ada. Belum. Eh, baik, sebelum kita mulai untuk Zoom ke depan gitu ya, Mas Khalid, pertama atau nanti intinya gini, jadi kelompok ini gitu ya, ini ada ketuanya gitu ya, ketua kelasnya ibaratnya. Nah sementara ini kan Mas Khalid yang menjadi koordinatornya ya, kan gitu, jadi koordinatornya. Ya, apakah teman-teman aklamasi memilih Mas Khalid sebagai ketua kelasnya atau merembukan bareng silakan. Yang jelas nanti ditentukan
ketua kelasnya ya. Terus yang kedua, nanti ketua kelasnya itu tugasnya menyampaikan semua informasi, baik itu sebuah instruksi maupun pengumuman informasi. Yang ketiga, memastikan semuanya sudah membaca, ya, membaca soal nanti tidak bisa atau ada hal lain, yaitu bisa disampaikan. Yang keempat, nanti Mas Khalid atau ketuanya sebelum Zoom meeting, gitu ya, adakah yang izin dan lain sebagainya, lalu nanti ketuanya menyampaikan, gitu ya, sehingga nanti begitu acara mulai sudah efektif waktunya, karena kita nanti tidak lama-lama, apalagi ini sudah cukup malam. Nanti dan untuk Zoom itu harus on kamera kecuali yang darurat. Nah, jika tidak bisa on kamera, bisa izin menyampaikan alasannya apa, ya. Itu Mas Khalid ya, nanti untuk kedepannya seperti itu. Semuanya sudah siap? Mas Khalid siap menyimak? Udah. Sudah. Mas Izul siap menyimak? Siap, Tat. Insya Allah. Mas Adit siap menyimak? Dapat Allah. Oke. Mbak Aryani siap? Siap, Ustadz. Oke. Mbak Cahya sudah on? Sudah siap? Siap, Ustadz. Oke. Mbak Fatimah Nikmah sudah siap? Siap, Tat. Oke. Mbak Iis siap? Siap, Ustadz. Oke. Mas Lazuardi Siap, Ustadz. siap? Sudah siap. Siap. Ya. Mbak Liska Yuliana siap? Mbak Liska Yuliana, apakah sudah standby? Sudah siap, Ustadz. Oh, sudah ya. Mas Usman, sudah standby? Ya? Oke. Ini Mbak Via. Via ini siapa ya? Mbak Via ya? Sudah siap? Terus Vivo V2116 ini namanya siapa ya? Oke, nanti Mas Khalid, saya dikasih tahu namanya dua ini ya, siapa yang belum ya, supaya nanti saya bisa panggil namanya. Untuk yang Via emang namanya Calvia, Mbak. Mas Tat. Kalau yang Vivo, Calvia. ya. Kalau Oke, Vivo itu Mbak Calvia sudah start belum? Ya, sudah. Oke, baik ya. Baik, saya akan mulai dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Cendrawasih burung penari yang indah, warna-warni bulunya dibentangkan semua.
Terima kasih wahai sahabat yang penuh berkah telah berani mengikuti acara yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan barokahnya untuk kita. Kita awali dengan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah via online. Mudah-mudahan ini menjadikan langkah kita ke depan semakin mudah, semakin kuat, semakin berdaya, sehingga seluruh impian kita Allah wujudkan dengan penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang telah mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang saya banggakan, malam hari ini adalah pertemuan online pertama kita. Saya tidak akan banyak membahas materi di sini, hanya sedikit mungkin nanti akan memberikan pengantar, prolog, bahwasannya kita ke depan akan melakukan sebuah perjuangan, perubahan menuju keberkahan. Sehingga kita perlu arah, perlu penunjuk, perlu roadmap, sebuah jalan yang akan kita lewati ini adalah jalan yang benar. Saya akan membuka dengan satu ayat. Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ud'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakan wahai hadhihi sabili, inilah jalanku, ilallah, menuju kepada Allah, ala basirah, dengan hujah ana, aku, waman, dan orang-orang ittaba'ani yang mengikutiku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dari ayat ini kita bisa pahami bahwasannya Allah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, untuk menunjukkan jalan hidup Rasulullah dan jalan hidup orang yang mengikutinya, yaitu ilallah ala basirah, jalan yang menuju kembali kepada Allah dengan hujah yang nyata. Sehingga dari sini kita berharap menjadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan berada di jalan yang pernah dilalui Rasulullah, yang orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para pendahulu kita, telah sampai di ujung jalan itu, telah sampai di finish jalan itu, dan mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semoga kita mampu meniti jalan ini, menapaki jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan orang-orang yang mengikutinya, sehingga kita pun akan sampai di tempat yang sama, di kemuliaan yang sama, di kebahagiaan yang sama, yang hari ini Rasulullah dan para pengikutnya, para sahabat, sampai di sana. Amin ya rabbal alamin. Namun teman-teman, untuk kita mampu hal yang demikian, maka bukan hanya sekedar kita fokus pada tujuan akhirat, tetapi adalah bagaimana kita mampu mengkreasikan dunia untuk menjadi sarana bekal kita menuju akhirat. Karena itulah pentingnya kita di sini menata kehidupan
mempersiapkan kehidupan, menjalani kehidupan sedemikian rupa agar kita menjadi orang yang berdaya, orang yang bermanfaat, orang yang sesuai dengan tujuan penciptaan Sang Maha Pencipta, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Namun, teman-teman perlu ketahui ada 3 poin besar yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mencapai tujuan yang besar itu. Apakah teman-teman mau tahu 3 langkah utama bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang besar itu? Apakah teman-teman mau? Mau, Ustaz. Mau, Ustaz. Oke, ya. Baik. Poin utama yang pertama, ini sederhana, tapi ini penentu utama. Ya, penentu utamanya. Apa itu? Satu adalah menghilangkan anggapan yang membatasi. Limiting belief, kalau istilah Kenzi-nya. Apa Mas Walid? Menyimak nggak tadi Mas Walid? Apa Mas Izim? Limiting belief. Iya. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah menghilangkan anggapan yang membatasi. Limiting belief-nya harus kita clear-kan. Gitu ya. Nah, ini adalah terkait mindset. Sehingga jangan pernah kita punya sedikit pun terbersit dalam benak kita kalau kita itu tidak mampu, kalau kita itu nggak bisa, kalau kita itu kurang dan seterusnya. Sehingga jangan pernah ada anggapan-anggapan yang membatasi. Contohnya, saya masih terlalu muda untuk bisa seperti mereka. Saya tidak punya modal untuk bisa membangun bisnis yang besar. Macam-macam. Sehingga ini harus dihilangkan. Jadi semua hal yang membatasi itu harus dihilangkan. Saya termasuk orang yang nggak cerdas-cerdas amat, begitu. Sehingga saya itu nggak mudah untuk bisa belajar. Nah, ini kan namanya anggapan yang membatasi. Sehingga kita harus rubah itu dengan anggapan saya bisa menjadi pintar dengan belajar dan latihan terus-menerus. Jadi jangan pernah merasa tidak cerdas, apalagi mungkin pernah tes IQ yang angkanya memang rendah mungkin, begitu. Tetapi jangan sampai itu menjadi sebuah anggapan yang membatasi. Sehingga kita harus merubah mindset kita, saya akan belajar, saya akan berlatih, saya akan mencoba, saya akan melakukan, saya akan terus berusaha. Nah, ini namanya menghilangkan anggapan-anggapan yang membatasi. Saya bukan siapa-siapa, aku wong deso, wong tuaku ya keluar wong bisa, dan seterusnya. Ini termasuk anggapan yang membatasi. Maka kita harus merubah itu. Setiap orang punya potensi termasuk saya. Bahkan banyak tokoh besar justru berasal dari orang yang bukan siapa-siapa. Ini penting.
Karena ini menjadi start langkah kita. Mindset ini sangat menentukan. Kita bisa cek yang hari ini berada di level yang mereka capai. Kalau mereka hari ini mencapai level yang tinggi, itu biasanya bermula atau sudah ada perubahan mindset yang levelnya juga tinggi. Demikian pula hari ini siapapun orangnya yang mungkin masih di dalam level yang rendah, pasti itu orang pun memiliki cara berpikir mindset yang levelnya juga rendah. Pasti. Ini jangan sampai terjadi kepada kita. Maka jangan pernah ada anggapan yang membatasi sekalipun faktanya demikian. Sekalipun fakta demikian. Tapi jangan pernah ini menjadi limiting belief. Ya, sehingga ini akan menjadi rantai besar yang menghalangi langkah kita. Kita pernah dengar ya cerita tentang pawang gajah yang melatih gajah mulai dari bayi sampai dia dewasa. Nah, ketika pawang gajah ini melatih gajah itu sejak dia kecil, dia kakinya dirantai kepada sebuah tiang atau pokok besar sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Setiap dia mau mencoba melangkah, kakinya terikat dengan rantai. Mau melangkah terikat dengan rantai. Terus terjadi setiap waktu, setiap hari begitu sampai dia dewasa. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ketika dewasa, itu rantai tadi yang mengikat kakinya itu diganti dengan tali rafia. Itu pun menjadikan gajah yang sudah dewasa, tenaganya luar biasa, itu pun tidak mampu memutuskan tali rafia. Inilah limiting belief namanya. Bahkan ketika rapianya itu dilepas sekalipun, tetapi pawangnya itu bertindak seolah-olah dia mengikat kaki, itu rasanya pun masih terikat kakinya. Sehingga dia menjadi tunduk dengan pawang. Demikian pula dengan kita. Selama kita punya limiting belief, anggapan yang membatasi, ini adalah belenggu untuk diri kita bisa melangkahi besar. Kalau kita mampu menghilangkan itu, maka potensi itu segera akan terbuka. Nah, sehingga nanti teman-teman coba di list gitu ya, di list. Kira-kira ketakutan apa dan hal apa yang membuat teman-teman ini tidak 100% punya keyakinan bahwa saya hidupnya bisa hebat, bisa berdaya, bisa kaya, bisa makmur, bisa sukses, dan seterusnya. Itu ada limiting belief apa? Ya, sehingga teman-teman nanti bisa menuliskan, lalu nanti coba akan kita urai agar itu berubah menjadi sebuah energi yang positif, energi yang terus memberikan kekuatan, dorongan untuk terus maju ke depan yang lebih hebat. Ya. Itu poin yang pertama, menghilangkan anggapan yang membatasi. Apa teman-teman? Yang pertama poinnya?
menghilangkan anggapan yang membatasi. Ini yang on cuma Mas Izul yang jawab. Yang lain on kamera, on mic ya. Nggak apa-apa, kita interaktif kan nggak banyak orang. Itu ya. Oke. Mas Izul, dari poin pertama ini apakah bisa dipahami Mas Izul? Bisa, Pak. Oke. Bisa sedikit diberikan uraian Mas Izul, kenapa dan bagaimana? Apa kesimpulannya apa? Kesimpulannya ketika kita masih menganggap ada yang membatasi dalam diri kita, maka kita tidak bisa maju dan berkembang, kan? Maka harus dihilangkan anggapan-anggapan tersebut. Oke. Mas Lazuardi bisa berikan contohnya? Atau siapa yang bisa memberikan contohnya? Maksud dengan penjelasan Mas Izul tadi? Ada yang bisa? Tadi saya sudah berikan 3 contoh tadi. Mungkin ada contoh lain? Tidak ada. Baik ya. Sekarang poin yang kedua. Agar kita bisa meraih keberhasilan seperti para pendahulu kita, para panutan kita, selain menghilangkan semua anggapan yang membatasi, yang kedua adalah menaikkan level aksi. Apa Mbak Iis? Yang kedua Menaikkan apa? level aksi. Ustaz, dengar suara Menaikkan saya enggak? level. Iya, Menaikkan level jelas, aksi, jelas. Ustaz. Oke, menaikkan level aksi. Nah, ini terkadang yang menjadikan teman-teman atau orang-orang itu kurang, gitu ya. Sehingga ketika mereka sudah melakukan, gitu, mereka sudah mencoba, mereka sudah belajar, mereka sudah action kan gitu. Mereka sudah berusaha, iya, tapi levelnya, standarnya itu tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi batas minimum, batas minimum. Sehingga dari sini terkadang orang sukses itu tidak punya cara yang kreatif. Terkadang orang sukses itu tidak punya cara yang cerdas. Terkadang orang sukses itu tidak punya privilege yang spesial gitu ya. Tetapi ketika mereka punya level aksi yang di atas rata-rata, sehingga ini menjadikan sukses. Contoh deh, contoh aja contoh. Di sini ada yang sudah pernah jualan nggak? Non-online. Online maupun offline. Yang online siapa? Online. Saya online. Bentuknya apa? Jualan online-nya di marketplace atau gimana? Lebih ke marketplace. Marketplace. Apa pasarnya? Pasarnya di TikTok dan Shopee sebagai afiliat. Sebagai afiliat. Yang offline ada nggak di sini? Yang pernah jualan offline? Ada nggak?
Oh, Mbak Is. Jualan apa, Mbak Is? Suaranya nggak ada, Mbak Is. Putus-putus. Halo, Halo ya. Jualan apa, Mbak Is? jualan nasi gigit Ustadz. Maaf ini speakernya eh, agak rusak. Jualan Apa nasi apa? kayaknya? Nasi apa? Nasi gigit. Nasi gigit. Nasi gigit, nasi seperti nasi kepal itu ya. Oke. Anggaplah jualan baik itu online maupun offline itu pasti melakukan sebuah aktivitas yang namanya marketing. Betul, teman-teman? Betul. Cara menjual kan begitu. Cara menjual. Nah, seandainya si marketing ini tidak di-training, nggak dikasih tahu ilmu canggih-canggih gitu, magic selling dan lain sebagainya, nggak dikasih tahu itu, kan begitu. Ya. Lalu ada marketing yang kedua, dia dikasih tahu magic selling, dikasih tahu ilmu marketing dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia jualan, ketika dia menawarkan, market pertama ini dengan repeat, dengan pengulangan, dengan aksi yang berulang-ulang, terus-menerus, gitu. Sehingga dia tiada pernah berhenti. Sedangkan yang sudah dikasih tahu caranya, punya cara yang cerdas dan lain sebagainya, dia minim dari aksi. Minim di aksi. Nah, kira-kira secara logika berpeluang untuk yang banyak aksi atau yang minim aksi? Banyak aksi, Ustaz. Banyak aksi. Ya, ini untuk ukuran rata-rata ya. Untuk ukuran rata-rata, bukan untuk nanti yang sudah X1 ya. Nah, sehingga sebenarnya itu untuk kita meraih kesuksesan, itu seandainya kita nggak punya cara yang jitu, nggak punya cara yang canggih, nggak punya cara yang cerdas, asal terus melakukan, terus beraksi, terus menaikkan standarnya, terus menawarkan kalau jualan gitu ya, terus dan terus, insya Allah potensi keberhasilannya tinggi atau rendah? Pasti tinggi. Oke, di sini yang sudah siap untuk nikah siapa? Tapi belum punya pasangan calon. Nggak ada. Sudah siap nikah tapi belum punya calon. Apa semuanya belum siap nih? Dananya Mas Khalid belum siap juga. Dananya Oh, semuanya siap. belum siap. Dananya belum siap. Apa? Dana. Oh, dananya belum siap kan Ya. gitu. Oke. Kalau Kalau dananya sudah siap, apakah lain-lainnya siap, Mas Khalid? Insya Allah Tat. Insya Allah siap. Oke. Pertanyaannya, Mas Khalid sudah pernah nembak berapa kali, Mas? Sudah pernah ngelamar berapa kali? Kalau yang benar-benar sampai ketemu orang tuanya sekali Tat. Itu sudah ketemu orang tuanya. Cuma sekali. Ya, yang sudah Terus ketemu orang tuanya. diterima apa ditolak, Mas? Diterima apa Ya, ditolak? ditunda. Ditunda. Ya, Kalau Mas Khalid kira-kira mengulang sampai 10 kali, kemungkinannya berhasil enggak? Insya Allah Tat.
Tapi ya Insya karena Allah. ditundanya karena emang masalah dana itu Tat. Salah satunya. Iya. Mau tetap satu itu sampai terkumpul dana atau mau cari yang lain? Belum tahu Tat. Mungkin yang lain Tat. Karena ini ada pertimbangan lain. Jodoh gitu. Gitu ya. Mungkin banyak orang yang sekali dua kali ditolak sudah trauma, kan begitu. Maka seandainya dia mau mengulang lagi nembak sampai 10 kali, lamar lagi sampai 20 kali, kalaupun masih ditolak, apa yang harus dilakukan Mas Izul? Cari yang lain apa? Cari terus lagi. Kira-kira kemungkinan kalau sudah 30 kali lebih mahir, lebih mudah diterima, lebih pengalaman, atau tetap ditolak Wah, lebih kemungkinannya? pengalaman. Lebih mahir. Lebih pengalaman. Iya. Sehingga semakin dia sering melakukan, semakin beraksi, semakin naik standarnya, apalagi dia pakai 3 kunci suksesnya, belajar, praktek, evaluasi, belajar, praktek, evaluasi, mungkin nggak sampai ke 30, cukup 21 kali sudah langsung goal. Itu loh Mas Iqbal. Siap, siap. Termasuk bukan hanya cari jodoh, termasuk jualan, termasuk apapun, lamar kerjaan, dan lain sebagainya, kan begitu. Kalau dia itu aksinya tinggi, aksinya banyak, perkaliannya itu banyak. Jadi ini kan ibaratnya orang bilang tuh moso bodoh gitu loh. Sing penting nganggur bolak-balik ya berhasil. Terus mengulang ya berhasil, terus melakukan ya berhasil. Ini yang tidak banyak dilakukan oleh banyak orang. Ini hanya dilakukan oleh sedikit orang. Itu sebabnya kenapa yang berhasil itu tidak banyak. Karena yang bersedia untuk menaikkan level aksi, menaikkan standar level aksinya itu nggak banyak. Sehingga di sini perlu kita naikkan levelnya. Contoh tadi yang merasa nggak cerdas, untuk belajar itu nggak bisa segera nyantol ilmunya. Tapi kalau aksinya lebih banyak, oke mungkin saya kalau baru membaca 3 kali memang belum masuk sama sekali. Tapi coba saya ulang sampai 10 kali. Kira-kira sudah ada yang mulai masuk belum pemahamannya? Masuk. 10 kali, 2 terus. Ya, ini contoh-contoh sederhana dulu. Apapun lah dalam bidang apapun deh. Dalam bidang apapun. Public speaking umpamanya. Baru tampil gemeteran, nggak karu-karuan, bahkan ngeblank dan lain sebagainya, betul? Tapi ketika dia menaikkan aksinya, nekat lagi besok walaupun malu-maluin, besok saya coba tampil lagi. Besok coba saya tampil lagi, belajar lagi, praktek lagi, evaluasi lagi. Walaupun dia nggak ikut praktek, nggak ikut training public speaking, kira-kira makin lama makin pede nggak? Makin beda dah. Insya Allah Makin lama makin lancar nggak ngomongnya? Makin lancar. makin lancar kalau Hanya iya, kalau saya benar. hanya karena dengan menaikkan levelnya saja, menaikkan level aksinya. Apalagi kalau dia belajar, apalagi dia training dan seterusnya. Ya, itu poin yang kedua. Jadi saya ingin meyakinkan teman-teman, ya, siapapun kita hari ini itu tidak penting. Yang penting kita mau jadi siapa, ya. Sehingga ini harus menjadi keyakinan teman-teman. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi apa poinnya, teman-teman? Menghilangkan anggapan yang membatasi. Oke. Yang kedua, Menaikkan level aksi. oke. Yang ketiga,
Kalau sudah yakin di awal, pede banget, yakin, lalu standarnya juga tinggi aksinya, apakah sudah yakin bisa berhasil? Mungkin belum, Bisa. ya. Maka harus dilengkapi dengan yang ketiga. Ya. Lengkapi dengan yang ketiga, yaitu kalau nanti yang pertama belum berhasil, yang kedua tadi belum berhasil, maka lengkapi dengan yang ketiga. Apa itu? Mengubah strategi. Apa teman-teman yang ketiga? Mengubah strategi. Mengubah caranya. Lamar pertama ditolak gara-gara nggak punya mobil, kan gitu. Wah, kalau gitu saya pakai cara lain, ya wes nyewa mobil sekarang, kan gitu. Masuk, Pak. Gitu dan lain sebagainya. Jadi mengubah strateginya. Saya nawari orang ini kok ditolak ya, nggak closing ya. Oke, rubah caranya dan lain sebagainya. Sehingga apa yang sudah pernah dilakukan sudah maksimal gitu ya, sudah pol-polan, sudah nggak ada lagi tenaganya, sudah pol-polan, sudah banyak kali dan seterusnya, kok masih mentok, maka mungkin memang perlu dirubah caranya. Sehingga disinilah kita belajar lagi, kan begitu, belajar lagi. Tetapi untuk mau merubah strategi, ini kira-kira butuh apa sebelum itu, teman-teman? Tahu enggak? Sudah punya cara berulang kali dan sebagainya, tapi belum berhasil juga. Akhirnya dia merubah strateginya. Untuk dia mau merubah strateginya itu kan dia tidak putus asa namanya. Dia pantang menyerah. Nah, untuk bisa seperti itu dibutuhkan apa, teman? Untuk dia mau melakukan cara lain, untuk dia tidak menyerah, untuk dia itu punya cara lain lagi. Kira-kira butuh apa, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, tebak-tebakan aja. Nggak ada salah, nggak ada benar di sini. Ayo, siapa yang bisa? Target. Target. Oke. Yang lain? Pak Tebak. Jadi yang dibutuhkan itu ya nomor 1 dan nomor 2 tadi, teman-teman. Ya, nomor 1 dan nomor 2 tadi. Saya yakin berhasil, saya yakin bisa, tapi dengan cara A saya belum bisa, berarti saya harus dengan cara B. Kan begitu. Mau dia merubah dengan cara B itu namanya menaikkan level aksi. Kan begitu. Ya. Sehingga tiga poin ini sebenarnya ini siklus yang tidak boleh putus sampai berhasil, itu maksudnya. Jadi 3 poin utama ini siklus yang tidak boleh putus sampai berhasil. Dengan mindset saja nggak cukup, naikkan level aksinya. Naikkan level aksinya nggak cukup, ubah strateginya. Strateginya nggak cukup, berarti fokus kepada mindsetnya lagi, dan seterusnya. Sampai berhasil. Sehingga untuk bisa demikian, maka kita harus terus belajar. Maka tidak sekedar kita membaca, tidak sekedar kita perkaya knowledge kita, tapi kita perlu mungkin dengan
mencontoh para tokoh, orang-orang yang berhasil. Kita amati itu, mereka meraih keberhasilannya itu dengan cara apa, seperti apa mereka melakukannya. Maka disinilah nanti teman-teman salah satu aktivitas tugas dalam coaching nanti salah satunya itu teman-teman menemukan tokoh ya, yang dianggap sukses dalam bidang yang teman-teman inginkan. Ya nanti mungkin tutup beberapa pangkat. Karena di awal-awal ini masih seputar mindset aja. Ya. Nah, nanti kita entah silaturahim, entah nanti menjalin komunikasi, entah gimana caranya, yang jelas bisa ketemu dengan beliau, berbincang-bincang, ya, sampaikan apa adanya. Kalau itu bapak atau ibu, sampaikan bahwasannya saya masih muda, saya salut dengan keberhasilan bapak ibu sekarang, saya ingin belajar. Bisa di-sharing tips-tipsnya apa yang harus saya lakukan. Ya. Nah, itulah teman-teman, sehingga dengan 3 cara itu nanti yang akan menjadi kerangka besar coaching kita ke depan. Sehingga di sini tidak ada lagi alasan. Sehingga di sini tidak ada lagi untuk tidak melakukan. Sehingga di sini tidak ada lagi target yang tidak tercapai. Ya. Jadi dengan 3 poin besar itu nanti yang akan menjadi ukuran, sehingga teman-teman nanti harus mengkondisikan diri untuk tidak menjadikan apapun keadaan itu sebagai alasan. Karena teman-teman dituntut untuk bisa kreatif, untuk bisa akomodatif, untuk bisa selektif. Kreatif, bagaimana caranya tetap bisa melangkah maju. Akomodatif, bagaimana caranya bisa bijaksana, hal-hal penting bisa dikerjakan, juga boleh sambil bersenang-senang. Ya. Dan juga teman-teman harus bisa punya prioritas dan seterusnya. Nah, itulah teman-teman kira-kira langkah ke depan yang harus kita lakukan menjadi sebuah kerangka besar dalam kita nanti melakukan keputusan, tindakan, dan sebuah cara yang menjadi strategi utamanya kita. Saya ulang sekali lagi, yang pertama menghilangkan anggapan yang membatasi, yang kedua adalah menaikkan level aksi, yang ketiga adalah dengan mengubah strategi. Baik teman-teman, itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan kegiatan ke depan, ya, ini mohon nanti dicatat. Teman-teman, setelah ini teman-teman saya minta untuk rapat intern ya di antara teman-teman semuanya. Satu tadi menentukan siapa ketua kelasnya, ya, ketua kelompoknya. Ya, satu itu. Terus yang kedua, nanti kegiatan kita itu 1 bulan sekali ketemu secara offline. Ya, ketemu secara offline seperti kemarin di Michat itu. Yang kedua, nanti 2 pekan sekali kita pertemuan online. Nah, teman-teman sepakati ya, kira-kira pekan keberapa kita nanti pertemuannya. Upayakan kalau bisa jangan di weekend. Ya, kalau bisa jangan di weekend. Tapi kalaupun harus di weekend, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan di weekend.
Ya, itu nanti dalam rapat intern itu teman-teman tadi ya memilih kelas, yang kedua nanti jadwal. Ya. Yang ketiga, nanti perlu adanya diskusi privat. Diskusi privat ini bisa online, bisa offline, sesuai dengan keadaan. Itu setiap hari saya akan luangkan waktu untuk 3 orang. Setiap hari saya luangkan waktu 3 orang. Waktunya 1 orang maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam artinya setiap hari saya meluangkan 3 jam untuk diskusi privat, ya, wawancara dan lain sebagainya. Itu secara privat setiap hari. Nah, maka kalau di sini berapa ini 14 ya? 14 orang gitu ya. Ditambah yang nanti besok kan ada opening lagi berapa orang Mas Khalid yang besok? 6 orang ya? 6 orang. Nah, berarti 20 kan? Berarti kan 20. Maka setiap hari saya luangkan waktu untuk 3 orang ini, untuk 3 orang. Waktunya silakan teman-teman pilih, ya. Waktunya silakan teman-teman pilih. 1 ba'da subuh sampai jam 7 atau ba'da isya sampai jam 10. Ya, ba'da isya sampai jam 10. Jadi setiap hari saya luangkan waktu di ba'da subuh sama ba'da isya. Nah, teman-teman silahkan pilih gitu ya, buat jadwal. Teman-teman yang hari apa umpamanya, Mas Adit saya hari Senin saja, Mas Khalid saya Selasa, Mas Izul saya Rabu dan seterusnya. Setiap hari 3 orang. Ya, setiap hari 3 orang. Nanti buat jadwal gitu ya. Nanti di rapat itu teman-teman buatkan jadwal itu. Jadi hari Senin itu siapa saja, Selasa siapa saja, Rabu siapa saja, dan seterusnya. Setiap hari 3 orang. Nah, termasuk yang milih pagi siapa, yang milih malam siapa. Kalau bisa satu waktu itu akan lebih baik. Memang 3 orang ini ya pagi semua itu lebih baik. Atau malam semua itu lebih baik. Tapi kalaupun memang bisanya itu yang 1 pagi, yang 2 malam ya enggak apa-apa. Tapi upayakan 1 waktu. Oh iya, ini privat ya teman-teman. Jadi 1 persatu nanti teleponan sama saya. 1 persatu. Jadi 3 jam itu, 1 jam pertama si A. Nanti ditutup. Setelah itu ganti menyusul 1 jam yang kedua siapa. Jadi bukan bertiga bareng enggak, tapi 1 privat ya teman-teman. Oke, yang keempat jadwalnya itu di luar 3 waktu tadi itu masih bisa pertemuan offline maupun online sesuai kebutuhan. Jadi umpamanya jadwalnya kan ketemu wawancara diskusi pribadi kan sepekan sekali jadinya. Tapi di luar itu ada hal yang mendesak, ada pertanyaan dan sebagainya. Nah, ini disesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi teman-teman tidak usah harus nunggu jadwal. Kalau memang ada sesuatu yang mau ditanyakan, ada sesuatu yang mau disampaikan atau didiskusikan. Ya, begitu teman-teman ada sesuatu, segera langsung disampaikan. Ya, jadi ada 4 kegiatan tadi, bulanan, 2 pekanan, harian, sama insidental. Ya, 4 itu. Oke, yang kedua, selain jadwal tadi, nanti teman-teman
Oke, pertemuan besok tanggal 1 itu temanya ada setting dream. Ya, pertemuan yang pertama besok itu ada setting dream dalam koridor takdir. Itu judulnya ya, setting dream dalam koridor takdir. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana merancang sebuah mimpi, sebuah target dalam konteks kita paham betul konsep takdir yang benar. Itu pertemuannya. Nanti silakan dibuatkan takdirnya, Mas Khalid, teman-teman, untuk pertemuan tanggal 1 Mas Khalid ya? Iya, tanggal 1. Ya, tanggal 1 itu judulnya itu Mas ya. Nah, setelah itu teman-teman kan sudah punya dream-nya nanti, kan begitu. Sudah punya visinya nanti. Nah, nanti teman-teman setiap hari itu melakukan yang namanya afirmasi. Teman-teman tahu ya apa itu afirmasi? Mas Adit, tahu afirmasi Mas Adit ya? Ya. Ya. Bentuk syukur. Nanti saya akan berikan contohnya. Ya. Dan itu setiap pagi bangun tidur dan menjelang tidur. Bangun tidur dan menjelang tidur disesuaikan dengan dream-nya nanti. Ya, disesuaikan dengan dream-nya. Kalau secara umum ya, ini saya contohkan secara umum saja. Umpamanya begini, Alhamdulillah ya Allah, Engkau ciptakan saya dengan potensi besar. Alhamdulillah hari ini saya bertumbuh. Alhamdulillah hari ini saya melakukan ini untuk melangkah menuju impian saya sukses, saya bahagia, dan saya bisa menjadi versi terbaik dari diri saya. Terima kasih ya Allah, Engkau wujudkan impian besar saya sesuai dengan nanti apa bentuknya disebutkan. Saya tidak menunggu kesempatan, saya menciptakan kesempatan. Alhamdulillah ya Allah, saya Engkau jadikan pribadi yang berdaya, kaya, bermanfaat, dan membanggakan umat, dan seterusnya. Nah, itu contoh kalimat-kalimat afirmasi ya. Ini tadi kan umum saja. Itu nanti disesuaikan dengan dream-nya. Nah, maka nanti teman-teman harus punya dream yang tercatat, gitu ya, tercatat, dan seterusnya. Yang ketiga, teman-teman siapkan buku khusus ya, buku khusus, catatan buku khusus, mungkin bisa yang sederhana aja, buku batik itu bisa, atau buku tulis biasa juga nggak apa-apa. Intinya buku khusus yang di situ selain tadi mencatat dream-nya, gitu ya, atau nanti dream-nya dibuatkan buku terpisah ya boleh, silahkan. Dijadikan satu di situ juga boleh. Kalaupun nanti terpisah di buku itu tetap ditulis ulang dengan bentuk yang sama. Jadi buku itu untuk mencatat itu tadi dream-nya apa dan begitu. Lalu nanti di situ dicatat pula tantangannya apa, persoalan-persoalannya apa. Ya. Sehingga nanti kita diskusikan bareng-bareng. Terus untuk mencatat juga setelah hasil diskusi itu ada semacam solusi apa atau langkah apa yang harus dilakukan, dan itu nanti harus dicatat. Ya, karena ke depan ini menjadi acuan, menjadi landasan bagi nanti kita akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Dan yang ketiga adalah hasilnya apa.
Umpamanya pekan kemarin sudah diskusi melakukan langkah 1, 2, 3. Nah, setelah dilakukan, hasilnya apa? Hasil itu kan ada dua. Satu, ya memang hasil keberhasilan yang diinginkan. Yang kedua, hasil yang tidak kita inginkan. Mungkin belum sesuai, belum tercapai, dan sebagainya. Sehingga itu nanti tetap disampaikan, dicatat, sehingga ketika itu menjadi bahan diskusi untuk pertemuan berikutnya. Oke, itu kira-kira teman-teman ya, 3 hal, 3 poin utama menjadi kerangka besar, dan 3 hal yang saat ini teman-teman nanti persiapkan, dan itu nanti tanggal 1 besok semuanya sudah punya buku catatan khusus itu. Oke, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada tanggapan terkait apapun, silakan disampaikan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk teman-teman kalau ada yang mau tanya. Atau dimulai dari saya dulu, Tat, yang tanya. Oke, boleh. Boleh. Ini kan ada penambahan 6 orang. Berarti untuk diskusi penentuan ketua kelasnya kita menunggu 6 orang itu atau nggak usah? Langsung aja. Oke, itu tanggal 25 berarti hari Ahad besok ya. Iya. Oke, ditunggu aja dulu setelah itu ya. Mungkin Seninnya langsung ya, Seninnya langsung ya. Oke. Oke, itu saja. Untuk besok tetap ada itu, Tat. Harus bawa laptop pesertanya. Iya, Ya, iya 25. Mas, karena nanti ada langsung tes bakat langsung. Ya, Yang punya laptop di bawah Skype-nya ya. Tapi tidak harus ya, tidak harus. Kalau nggak punya nggak usah minjem-minjem, nggak usah. tak lihat itu kayak pada tidak punya yang untuk tanggal 25 Oh itu. gitu. Heeh. Ya sudah, nggak apa-apa. Disampaikan aja kalau Ya. adanya. Oke, Terus ada lagi yang yang lain, lain? ada yang mau tanya? Silakan. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Monggo, Tan. Tapi tanya ke yang lain. Apa Mas Sisil? Enggak? Maksudnya monggo ditanya mawon, Ustaz. Saya Oh belum. gitu. Oke, Mas Izul, kalau nanti untuk diskusi privat itu Mas Izul enaknya pagi atau malam? Kalau saya malam. Oh malam. Nggak ngantuk kalau malam. Dan nanti ngopi-ngopi dulu. Ya. Oh ngopi dulu ya. 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 Kalau Mbak Is, bisanya pagi apa malam, Mbak? Apa tergantung shift-nya? Oke. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, tolong di... Oh ya, itu nanti bukan hanya ketua ya, Mas ya?
Ya, nanti. termasuk bendara, sekretaris, juga Ya, ya ya, pengurus lah, karena ya, nanti ya, ya. gitu. Karena nanti akan ada tugas umum sama tugas pribadi, gitu. Yang tugas umum kan perlu dikoordinir, gitu ya. Is jawab itu Tat. Malam Tat. Malam Ustaz. Maaf sebenarnya bermasalah. Oh, ya nggak apa-apa. Ya bisa malam ya. Iya. Ya. Oke, kalau Nah, sudah Tetap mau tanya, Tat? halo, silakan. siapa Mas tadi? Izul kayaknya mau tanya. Mau tanya, Ustaz. Silakan. Ya, Dalam menjalani proses perubahan, Tat, bagaimana bisa menjaga konsistensi, Tat? Kadang kan di perjalanan itu merasa bosan, gini-gini aja mm, hasilnya kurang, mm, untuk menjaga konsistensi. oke. Menurut Mas Izul, kenapa banyak orang yang nggak bisa konsisten? Kenapa? Kira-kira Orang orang ada yang mendukung, Tat, saya, Tat. tidak ada yang mendukung, yaitu salah satunya. Salah satu. Jadi sebenarnya selain itu kita perlu banyak hal yang kita butuhkan gitu ya. Untuk bisa konsisten itu sebenarnya adalah sudah punya jawaban mengapa harus melakukan, mengapa harus konsisten. Sudah punya jawaban. Pertama itu. Yang kedua, untuk bisa konsisten itu memang ya ini namanya kan proses ya. Ya memang harus disengaja. Wong sudah konsisten aja perlu disengaja. Contoh, Mas Izul, kenapa harus sholat? Kan begitu. Itu kalau jawabannya tidak mendalam, tidak hebat, itu pun sholatnya juga asal-asalan. Tapi kalau jawabannya mendalam, jawabannya hebat, sholatnya semakin khusyuk. Kan begitu. Saya sholat ya karena saya diperintah orang tua. Saya sholat ya karena saya nggak enak teman-teman saya sholat. Saya sholat ya karena memang orang tua saya itu rajin sholat. Kalau saya nggak sholat ya malu dilihat orang dan seterusnya. Kalau jawabannya seperti itu, ini sudah bisa menentukan kira-kira kualitas sholatnya kayak apa. Nah, jadi yang pertama, mampu menjawab kenapa harus sholat. Kalau jawabannya seperti tadi ya pasti itu sholatnya asal memenuhi syarat aja, asal memenuhi kewajiban aja. Tapi beda kalau jawabannya, iya saya adalah hamba Allah, saya butuh komunikasi dengan Allah melalui sholat. Nah itu beda lagi kualitas sholatnya kalau jawabannya seperti itu dan seterusnya. Yang kedua, memang perlu disengaja untuk konsisten. Wong sudah rutin aja, sudah setiap hari saja, kala-kala waktunya sholat juga pengennya berhenti. Muncul malesnya, muncul godaannya, dan seterusnya. Sehingga ya memang perlu menyengaja untuk konsisten. Inilah yang dinamakan sadar. Saya harus melakukan apa, saya harus ngapain, dan seterusnya.
bahasa kasarnya ya dipaksa untuk menjadi konsisten. Nah, kira-kira dua itu, Mas Izul. Nah, terkait itu nanti apakah ada yang mendukung ataukah punya fasilitas ataukah lain-lain, hanya pendukung saja, bukan penentu untuk orang bisa konsisten. Memang ada orang dengan karakter tertentu, kalau dia itu bisa konsisten ketika ada yang nemani, bisa konsisten ketika ada yang nyemangati, bisa konsisten ketika ada yang nunjuki, dan seterusnya. Itu memang ada. Nah, maka dari sinilah teman-teman juga harus tahu, gitu ya, tahu, kenal siapa dirinya. Oh iya, teman-teman, ini mumpung ingat ya, kemarin kan semuanya sudah tes bakat tuh, ya, kira-kira seperti itu. Karakter teman-teman, tapi itu jauh lebih sesuai kalau itu teman-teman sendiri yang mengatakan, menyebutkan, melihatnya. Nah, maka nanti dalam diskusi privat, ya, saya berharap teman-teman bersedia menyampaikan apa adanya. Ya, bersedia menyampaikan apa adanya. Ini bukan soal benar salah, bukan soal baik buruk, tapi untuk mencari hal yang sebenarnya sehingga teman-teman ini, sehingga nanti saya bisa menentukan bagaimana mengarahkan teman-teman. Ibaratnya itu bahan, teman-teman sendiri itu sudah tahu, oh saya itu tipenya tanah liat, oh saya itu tipenya pasir, saya itu tipenya keras, dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman saya berharap untuk menyampaikan apa adanya deh, ya. Karena ini ruangan privat, sehingga saya berharap bisa tahu secara langsung dari teman-teman yang menyampaikan. Selain itu nanti sebagai informasi buat saya, itu sekaligus gitu ya, seberapa kenal sih teman-teman dengan dirinya sendiri. Itu Mas Izul kira-kira ya. Jadi punya jawaban yang benar mengapa, lalu yang kedua memang harus punya sengaja untuk bisa konsisten. Ya, Pak, terima kasih. Kalau tidak ada yang lain, silakan disampaikan kesimpulan atau resume malam ini. Ada yang bisa? Mbak Ariyanti, gimana suaranya? Hadir, Ustadz. Apakah bisa dipahami bahasan kita malam ini? Dari 3 poin itu menurut teman-teman semuanya, apa yang kira-kira teman-teman rasakan? Mas Lazuardi dulu deh. Mana orangnya tadi? Enggak ada.
Oke, Mbak Is dulu deh. Mbak Is, apa tadi kan ada menghilangkan anggapan yang membatasi, menaikkan level aksi, lalu mengubah strategi. Mendengar 3 poin utama ini, apa yang Mbak Iis rasakan? Oh, di chat aja kalau nggak ada suaranya, Mbak. Mbak Arianti, mungkin sinyalnya lebih lancar, bisa menyampaikan apa yang dirasakan atau yang terlintas di pikirannya apa? Setelah tadi 3 poin yang sudah Ustadz sampaikan, yaitu yang pertama menghilangkan anggapan yang membatasi, itu saya mikir bahwa berarti mindset saya itu harus diubah mulai dari sekarang. Jadi jangan mikir kalau saya itu nggak bisa, kalau masih ada batasan-batasan gitu loh Ustadz. Harus menghilangkan batasan-batasan itu untuk bisa menuju ke tujuan yang saya inginkan. Terus yang nomor 2 tadi itu menaikkan level aksi. Sebenarnya di poin kedua itu saya kurang agak nyampai ke saya, Ustadz. Yang saya tangkap itu intinya mau terus berusaha lebih dari yang kemarin, usaha yang kemarin, dan tidak puas dengan hasil. Apa begitu, Ustadz? Itu yang saya Bentar. Kalimat yang pertama tadi apa? mau terus berusaha lebih dari usaha yang kemarin. Ya, lebih dari usaha yang kemarin. Oke. Dan Nah, tidak puas sama hasilnya. Oke, tapi maksud tidak puas dengan hasilnya ini bedakan antara challenge untuk diri sama untuk kita tidak bersyukur ya. Nah, tolong bedakan ya. Challenge untuk diri sendiri sama untuk tidak bersyukur itu nanti tolong dibedakan. Jadi kalau itu bentuknya tidak terima dengan hasil kan begitu, karena merasa tidak puas, kan begitu, jangan begitu ya. Tapi ini bentuk daripada saya bisa lebih maksimal dari hasil ini. Nah, maka begitu. Ini termasuk juga anggapan-anggapan yang menyesatkan. Jadi bukan hanya anggapan yang membatasi, tapi ada anggapan yang menyesatkan. Kayaknya benar gitu ya, tapi ternyata nggak benar. Contohnya seperti itu. Makanya nanti akan lebih tepat. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah melakukan ini walaupun belum sesuai dengan target. Terima kasih ya Allah, saya mampu melakukan yang lebih baik lagi. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjebak dalam anggapan yang sesat tadi. Oke, ada lagi? Terus yang ketiga tadi mengubah strategi. Itu berarti artinya ketika kita sudah stuck di level yang kita mampu, berarti kita harus mengubah strategi yang lain untuk mencapai tujuan itu. Gitu ya, Ustadz? Ya. Atau artinya mengevaluasi itu tadi. Iya, betul. Tapi dengan catatan, yang kedua sudah loh ya. Iya. Nanti baru unyu-unyu, baru sekali, 2 kali, ganti cara lagi. Ya nggak bisa, tapi mentok memang sudah mentok, sudah pol-polan, sudah luar biasa upayanya. Umpamanya kita bisnis, baru jualan es teh ini. Sudah 2 bulan, kok lakunya cuma segini, ya udah berarti saya ganti jualan nasi aja besok kan. Baru beberapa saat ganti lagi kok nggak ya, saya jualan pakaian kan. Itu nanti ganti terus, tapi belum sampai pada level menaikkan aksi tadi. Jadi jangan sampai seperti itu. Saya relate sama yang ditanyain sama Mas Izul tadi. Cara agar bisa konsisten, Ustadz. Karena kan dikit-dikit
Alah, ikut tak?